Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari semuanya, kita mau siapkan hati kita, hati yang paling terbaik. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan setiap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Yesus yang terindah, Tuhan kami yang bertahta atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku kasih yang
Saudara untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji muliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami, diri kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Nah, sebelah sini dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelah sini jangan mau kalah anak muda. Shalom. Belum makan ya, saya ulangin ya. Shalom. Nah gitu dong. Yuk kita mau muji muliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka pada pagi hari ini. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, tentunya kita merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Amin. Kita mau pujikan pujian lebih lagi. Kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebentar Bapak Ibu Saudara, jika nanti refnya dikatakan ku mau selalu bersyukur, nah kita mau tirukan gerakan choirnya kita biar lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara. Karena kemarin kita sudah berlatih, choirnya sudah merancangkan segala gerakan itu Bapak Ibu Saudara ya. Kita mau bergerak memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan, hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Awas ya Bapak Saudara, kita tirukan gerakan choir kita. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
berdiri sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti doa persembahan saya minta Saudara Eko untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah hadir dari hidup kami. Terima kasih juga karena selalu memberkati hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan beri persembahan. Kiranya Engkau terima persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu dan memajukan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hati yang baru, hati rasa dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bintang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Yesus, 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 nama itu membimbing hatiku, dia hapus semua dosaku, dia memberi hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tuhan berkat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, hati yang paling terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Pernahkah kita renungkan yang sungguh dia rindukan? Sudahkah kita mengerti yang paling dia ingini, agar kita bertahan?
seperti pujian ini, jadikan kami kuat, jadikan kami tangguh, jadikan kami tetap bertahan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau belajar bersama-sama tentang melihat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu tumbuh tertanam di dalam hati kami, sehingga berbuah lebat dan menyukakan hati Bapa di surga. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan akan berbicara bagi setiap yang hadir. Karena Tuhan tahu setiap kebutuhan kami. Tuhan yang menjadi jawaban doa kami. Tuhan yang meneguhkan kami. Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk tim praise worship ya. Saya akan naik ke atas supaya kelihatan dari belakang. Nanti kalau saya tidak dikasih ganjel, yang kelihatan ini. Kayak denger radio gitu ya teman-teman. Tema kita bulan ini tentang melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau saya diberikan subtema tentang Yesus Kristus sumber kehidupan. Saya yakin sumber itu adalah tempat, atau sumber itu adalah pusat kehidupan kita. Sumber itu adalah hal yang kita fokuskan menjadi pusat perhatian kita. Mari saya diberikan ayat Mas Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Di situ saya memberikan terjemahan baru dan bahasa Indonesia mudah dibaca. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan kita pahami bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tolong bacakan, jemaat membacakan versi mudah dibaca, bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Silahkan ini, Mas Agil. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, jemaat, ayat yang kelima yang bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya silakan. Ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah
Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kalian berbuah banyak, Bapakku diagungkan dan dengan demikian kalian betul-betul menjadi pengikutku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di sini ada pokok pikiran, yaitu Bapa kita sebagai pengusaha. Yesus Kristus adalah pokok anggur. Kita adalah rantingnya. Bapak Ibu, kita melihat di sini ada batang pohon dan ranting. Kalau saya membuka pelajaran biologi, di sini batang pohon itu sangat-sangat istimewa. Yang pertama adalah penopang. Menopang daun, bunga, dan buah agar tetap berdiri tegak. Itu adalah fungsi dari batang pohon. Pengangkut, mengangkut air mineral dari akar ke daun serta menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh atau seluruh bagian pohon itu. Menyimpan, batang pohon menyimpan cadangan makanan. Pokok anggur itu menyimpan cadangan makanan. Dan sangat berguna perkembangbiakan, berperan dalam perkembangbiakan vegetatif atau metode cangkok. Di sini batang atau batang pohon itu sebagai pernafasan. Pernafasan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel dan melalui batang. Batang ini adalah sumber kehidupan. Kalau nggak ada batang, pohon itu pasti akan mati. Kalau tidak ada pokok rantingnya itu pasti pohon anggur itu akan mati. Kita melihat ranting. Bapak dan Ibu Saudara sama. Katakan kanan kiri sesama ranting gitu. Ranting. Sesama ranting ya. Kita lihat baik-baik, ranting itu seperti apa? Ranting adalah bahan bakar. Ranting pohon sebagai kayu bakar. Kalau ranting itu tidak ada hubungan dengan pokoknya atau batangnya akan menjadi bahan bakar. Sebagai kompos, ngambon-ngamboni gitu, sampah. Ranting pohon dapat digunakan sebagai kompos atau sebagai sampah. 3 adalah kerajinan. Kerajinan buat dinding, hiasan dinding, atau bingkai foto, atau buku tempat alas panci. Kalau ibu-ibu masak, ada ranting yang dibuat di steli supaya mejanya tidak melenyek gitu ya, dikasih alas ranting. Dan arang sebagai arang. Dan juga sebagai daur ulang. Kita melihat amati baik-baik, ranting ini semuanya menjadi benda mati tanpa batang pohon. Katakan kanan kiri, kamu sebenarnya mati. Dan tidak berguna. Mungkin dia berguna, tapi toh pada akhirnya dia akan menjadi tanah. Berguna, tidak berguna. Tapi kita melihat baik-baik. Mari kita melihat bahwa ternyata batang itu sangat bermanfaat. Di sini kita akan melihat Yesus Kristus sumber kehidupan. Kita melihat bahwa melekat dan tinggal dengan Dia. Yang pertama adalah berbicara tentang hubungan, relasi, hubungan dari Allah Bapa, Sang Pengusaha, Yesus Kristus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting. Ada ranting kanan dan ranting kiri. Kita melihat bahwa ini hanya perumpamaan saja, ada kanan, ada kiri. Kita melihat bahwa berbicara tentang hubungan. Ayat yang kelima, saya bacakan, tolong bacakan sekali lagi ayat yang kelima. Yang rela hati, atau saya tunjuk? Saya minta Mas Wahyu.
membacakan. Yohanes 15 versi terjemahan baru saja. Nggih. Iya. Di sini adalah berbicara kalau ranting itu tidak melekat pada pokoknya, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Berbicara tentang hubungan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan kita sebagai ranting. Kita melihat bahwa, mari kita baca, saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua, Yohanes 4 ayat yang ke-16. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Dikatakan pokok anggur tadi adalah sumber makanan. Sumber air ada di situ. Nutrisi ada di situ. Di sini dikatakan kalau kamu tidak melekat, kalau hubunganmu tidak baik dengan Bapa atau dengan pokoknya tadi, pasti kita akan kehilangan sumber kehidupan atau sumber air. Kita melihat ketika ranting ini melekat pada pokoknya, pasti nutrisi ini akan mengalir. Setiap kebenaran firman Tuhan, setiap penopangan Roh Kudus, setiap penghiburan Roh Kudus, sehingga kita tetap menempel pada pokok anggur. Tapi seringkali karena ranting itu sifatnya mudah patah, rapuh gitu. Seringkali ranting patah. Tapi kita melihat bahwa batang itu tidak semata-mata patah diteke wae, enggak. Pasti meleot sithik, tetap dikasih nutrisi. Meskipun nutrisinya itu tidak penuh ketika dia benar-benar nempel, karena mungkin ada saluran yang masih kecil. Ketika ditopang, dinaikkan lagi, jatuh lagi. Seringkali kita seperti ranting yang patah. Ranting yang mudah patah, mudah goyah, kena angin sedikit langsung gogrok gitu ya. Itu bahasa sehari. Bagaimana? Karena kita tidak benar-benar menempel pada pokok anggur yang benar. Dengan apa kita menempel pada pokok anggur yang benar? Yaitu dengan firman. Kita buka Yohanes 1 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita benar-benar tidak menempel pada pokok anggur yang benar, pasti firman itu tidak akan masuk ke dalam ranting. Seringkali firman Tuhan mengatakan renungkanlah firman itu siang dan malam. Suruh merenungkan firman. Di dalam firman jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah, bersukacitalah senantiasa. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati, jangan ke kanan atau ke kiri. Tapi seringkali yang saya secara pribadi renungkan, Pak Heri, saya pernah diskusi dengan Pak Heri. Pak Heri, saya dapat sesuatu ini. Lah saya mbok renungkan, saya elek-elek gitu ya. Saya merenungkan hingga saya sakit hati, saya marah. Saya tipe orang ketika des
Oh baik gitu, kayak munafik gitu. Tapi ketika berjalannya waktu saya merenungkan, ngomong apa yo, tok loro ternyata. Ngomong apa yo, ternyata masuk dalam pikiran saya. Ternyata saya merenungkan nasib, merenungkan apa kata orang, merenungkan keadaan yang sebenarnya tidak menentu. Tapi Tuhan katakan, ayo Retno renungkan firman Tuhan. Supaya ketika apa kata orang, apa kata BRI, karena di WA BRI gitu ya. Apa kata anakmu, ibu ira gelem masak gitu. Jangan direnungkan. Tapi berubah sikap harusnya. Dan ternyata melemahkan saya. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan, jadi seorang wanita kan harus rajin menjadi contoh anak-anaknya. Oh ya gitu ya. Anak saya menegur saya. Terus jangan bersyukur. Mengucap syukurlah senang. Merenungkan lagi, oh iya ya, enggak duit ya bersyukur gitu. Diputus cinta, ya bersyukur. Cinta ditolak, ya bersyukur gitu. Jadi ketika kita merenungkan, ketika cinta ditolak, ngopo ya mungkin aku kurang ganteng gitu. Apa aku kurang ayu, kita pasti sakit hati. Tapi merenungkan firman Tuhan, mengucap syukurlah. Ketika kamu ditolak, itu cara Tuhan menjagaimu. Cara Tuhan menolongmu supaya kamu lebih dewasa dulu. Hubungan. Ketika berbicara pokok anggur dengan ranting ini berbicara tentang hubungan. Allah Bapa, pokok anggur tentang Yesus, bahkan kita sebagai ranting. Kalau kita tidak ada menempel pada pokok anggur, kita tidak apa-apa, bukan apa-apa. Saya dengan Pak Heri ini tentang Bapak gitu. Bapak itu ketika kita jatuh tak semerta-merta langsung dipotong, rantingnya diambil dibakar, tidak. Tapi diberi waktu dinaikkan lagi supaya dia kuat, supaya dia tangguh. Bagaimana dengan kita yang Bapa di surga dengan sabar, kalau kita patah, ayo naik lagi anakku. Hati-hati anak muda di sini. Baik pria maupun wanita. Jaga kekudusanmu. Jaga hidupmu. Pergaulanmu. Nanti tunggu sampai Tuhan memberkati engkau di altarnya. Meskipun diampuni. Tapi dosa tetap dosa. Bapak kita mengasihi hubungan. Kalau kita tidak menempel penuh pada pokok anggur, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Mudah lemah, mudah jatuh, mudah berdosa. Mari kita memperbaiki hubungan kita pada pokok anggur yang benar. Yaitu yang menjadi pokok kita adalah Yesus. Amin. Yang kedua adalah berbicara tentang kasih. Seperti saya bacakan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Ketika kita tinggal dengan dia pada sumbernya, pasti kita sesuai dengan sumber. Mata air yang tawar akan keluar air tawar. Kalau mata air adalah air asin, yang keluar adalah air asin. Mari kita menempel pada Allah kita. Allah kita adalah Allah kasih. Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang juga mendisiplin kita kadang untuk kebaikan kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih,
ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bagaimana Bu Retno ketika kita kelihatannya itu tidak bisa dikasihi? Iblis bisa dikalahkan dengan kasih. Lakukan yang baik. Percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Tuhan katakan ketika kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Loro Bu Retno tak jotos wae gitu. Mari kita, itu firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari. Angel Bu Retno, iya. Angel, saya masih berjuang sampai hari ini untuk tentang kasih. Mari kita melihat 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Tolong bacakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Silakan siapa yang mendapat berdiri dan tolong membacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dia tidak menggunakan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak memarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Dia tidak berduka cita karena ketidakadilan, tapi dia bersuka cita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, ukuran akan berakhir, saroh akan berhenti, pengetahuan akan Ya, amin. Terima kasih. Kasih sudah jelas. Tidak ada yang bisa menentang tentang hukum kasih. Mari kita jawel, ayo ranting, kita saling mengasihi kanan kiri. Ya. Mari kita. Ini menjadi perenungan bagi kita. Siapa yang ada di dalam diri kita? Kita menempel pada siapa? Mari kita merenungkan apakah Allah itu ada dalam diri kita. Sehingga kasih itu mudah kita lakukan. Seringkali saya juga jane emoh, pinginnya marah, tapi yang keluar tok enggak marah. Gitu. Saya yakin ada Roh Kudus di dalam diri saya untuk bisa mengerem, bisa menahan, bisa menolong, bisa kita tangguh menghadapi setiap situasi dan kondisi. Kasih. Tidak ada hukum yang bisa menentang tentang kasih. Kasih sabar, murah hati, kebaikan, kelemah lembutan. Di situ. Kita melihat tadi melekat tinggal dengan dia adalah ada hubungan. Ada kasih dan ada aksi atau tindakan. Bukan sampai di sini, bukan mandek di sini. Pasti ketika di hati, di mesin ini diolah. Ora yo, ora tak kasih ra yo, tak benci ra. Pasti mengolah di sini. Yang keluar adalah aksi kita. Aksi kita. Reaksi kita. Ketika kita ditekan, ketika keuangan ekonomi kita dilanda, ketika hubungan antara ayah dengan anak, antara orang tua dengan anak, antara saudara di dalam keluarga, antara tim, antara di sini diuji. Aku ngaku Tuhan, aku mendoakan dia, aku mengasihi dia, saya berdoa setiap hari. Tapi aksinya ketemu aja gak mau gitu ya. Betul kita seringkali mari kita aksi kita. Saling menopang satu dengan yang lainnya. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu bernada tinggi, kita bernada rendah. Mungkin ketika dia nada tinggi karena makannya banyak gitu ya. Sehingga tenaganya berlimpah sehingga mudah. Mari kita melihat aksi. Tindakan kita sebagai tubuh Kristus. Saya yakin ketika tubuh ini sebenarnya tidak boleh iri.
ketika mata saya, Tuhan aku pengen mataku dikasih cincin gitu. Kasih cincin ya. Cincin. Karena dikasih cincin tenan matanya. Orang so melek gitu ya. Karena fungsi cincin bukan di mata, tapi di jari. Tuhan aku pengen tanganku iso ndelok gitu. Dikasih malah ini mata jalan ke sana, tangannya pengen cari uang gitu ya. Karena kita tidak bisa iri karena fungsi masing-masing kita. Tangan enggak mungkin saya disuruh nyanyi gitu. Saya membaca pengumuman saja sudah ndredeg gitu ya. Dan ada fungsi kita masing-masing. Fungsi kita, tugas kita masing-masing. Sehingga kita tidak bisa iri gitu. Bisa jadi dalam rumah tangga. Rumah tangga. Saya iri dengan Pak Heri. Gitu. Pak Heri tuh orangnya Pak saya satu gitu. Ya wes kan golek det Bu gitu. Enggak bisa gitu. Fungsi saya sebagai seorang ibu ya memelihara anak-anak saya, memasakkan, menyediakan makanan. Suami saya bertanggung jawab golek duit gitu ya. Supaya saya senyum gitu ya. Kalau uangnya banyak kan senyum gitu ya. Enggak ini Gojek ya, tapi saya percaya saya belajar enggak punya uang ya tetap senyum, uangnya banyak ya semakin manis gitu ya. Ya, jadi mari kita melihat aksi kita. Aksi kita. Ini tadi ketika kita melekat tinggal di dalam Dia. Bukan sampai di situ. Ada buah yang akan kita hasilkan. Pertama adalah buah pertobatan. Iman tanpa perbuatan mati. Ketika kita melekat tinggal di dalam Kristus, ada buah pertobatan. Karena kita merenungkan firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Allah ada di dalam diri kita. Sehingga bentuk-bentuk kecanduan game, kecanduan pornografi, kecanduan apalagi ya? Uang, kecanduan baju branded, kecanduan trip. Sekarang kan model trip gitu ya. Di Tertonati gitu ya. Kecanduan itu gitu. Kita butuh bertobat gitu. Butuh bertobat. Karena kita mengatakan Tuhan, aku tinggal di dalam Engkau. Pasti ada buah pertobatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita baca Matius 3 ayat yang ke-8. Ada yang baca Matius 3 ayat yang ke-8, ada yang baca Lukas 3 ayat yang ke-8. Tolong bacakan, ayo anak muda semangat. Matius dulu, Matius 3 ayat yang ke-8. Tolong bacakan. Ayo itu, ya sudah dapat. Atau Pak Heri kita naik, turun naik ya. Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, ada buah pertobatan. Terima kasih Pak Heri. Bacakan lagi Lukas 3 ayat yang ke-8. Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Terima kasih. Di sini Lukas, penulis dari kitab Lukas menantang kepada orang-orang Israel. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hei ranting, kamu jangan sombong. Tuhan bisa jadikan batu ini untuk memuji Tuhan. Cukup keras. Mari ketika kita menempel pada pokok anggur, ada buah pertobatan. Ada buah yang muncul, buah yang orang lain bisa merasakan. Yang dulunya seringkali cap jahe,
capjikia, domino gitu. Tapi ketika bertobat gitu sudah enggak. Dulu seringnya kalau seminggu enggak minum banyu langit mumet gitu. Sekarang enggak gitu ya. Kalau biasanya sehari tidak buka orang-orang cantik mumet sirai. Sudah enggak. Ada buah pertobatan. Kalau biasanya ibu-ibu, candanya dari ibu ya, gitu ya. Kalau enggak punya padahal di dompet ada 100.000 tapi wes bingung. Aku udah tuh sesok piye iki sesok. Padahal ada uang 100.000 di dalam dompet. Bingung. Wes rada awan tinggal 50.000, rada awan meneh 20.000, rada awan meneh 10.000, rada awan meneh entek gitu ya. Mari kita melihat meskipun itu kenyataannya. Tapi apakah ketika kita menempel pada pokok anggur, renungkanlah firman. Ketika kita tidak punya apa-apa, Tuhan akan memelihara engkau. Jangan kamu khawatir. Ketika kita menggunakan tubuh kita dengan suka-suka, Tuhan katakan, apa bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah. Mari, betapa pentingnya ketika kita menempel pada firman Allah itu yang terus membersihkan kepala kita, yang terus membersihkan hidup kita. Sampai Tuhan katakan selesai, ayo pulang ke rumah, rumahmu sudah jadi. Karena kamu sudah bersih gitu ya. Memang sudah bersih dengan firman. Tapi proses pembersihan itu terus sampai Tuhan panggil kita. Ada buah pertobatan hari lepas hari. Yang kedua ada buah roh, tadi sudah dibaca. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada ketika kita menempel pada pokok anggur yang benar, firman yang hidup, yang mengubahkan kita, pasti ada buah-buah yang baik. Buah kesabaran, buah ketekunan, buah kasih, penguasaan diri. Buah itu muncul di dalam kehidupan kita. Ada amin? Atau bingung gitu ya. Saya yakin kita akan terus bertumbuh ke arah Tuhan. Yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Mari kita baca Matius 28. Saya akan bacakan Matius 28. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada mereka, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yaitu buah jiwa-jiwa. Bahkan di perjanjian lama pun dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Menghasilkan jiwa-jiwa. Mari kita menempel pada sumber yang benar. Sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi duta-duta Allah. Menjadi pengikut Kristus yang membawa orang kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 yang kekal. Berapa tahun kita akan hidup di dunia ini? 3 yang kekal, yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah firman Allah. Yang ketiga adalah jiwa-jiwa. Harta kita akan kita tinggal. Semua yang ada di dunia ini kita akan tinggal. Yang kita bawa adalah ini. Iman kita kepada Kristus, firman Allah. Allah, firman Allah dan jiwa-jiwa. Itu adalah nilai yang kekal.
Bagaimana Bu Retno? Dengan mintalah tadi. Mari kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Apa hubungannya? Saya akan bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Dalam konteks ini adalah buah. Menerima Tuhan, berdoa tentang meminta buah apapun, pasti Tuhan akan kasih. Buah pertobatan, buah roh, maupun buah jiwa-jiwa. Konteksnya itu seperti itu. Berarti tidak minta mobil ya Bu Retno, enggak. Kecuali nanti Tuhan, ngerayu Tuhan, aku njaluk mobil, engkau menjemput jiwa-jiwa gitu. Gitu. Itu enggak tahu, itu urusan doa yang dijawab Tuhan gitu. Dan mari kita melihat, tetap konteksnya buah adalah buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Pasti ketika kita meminta, Tuhan memberi bagi kita. Ada cerita yang saya ini menggelitik tadi malam, saya WA-an sama ibunya. Kami melayani satu keluarga ini ada 6, anaknya 4, keponakannya 2, kecil-kecil, dan anak 4 tahun ini kami tentang membuka hati. Tuhan mengetuk pintu, jika kamu mendengarkan pintu dibukakan dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Anak 4 tahun, dia itu bertanya, pintu yang seperti apa Bu? Khususnya dengan Pak Heri. Anak 4 tahun. Dan kami pulang, setengah 10, jam 10 kami baru sampai di rumah, ibunya WA. Mbak, anakku kita kok terus gitu. Tentang firman Tuhan. Saya bilang doakan terus. Kami seakan-akan melayani anak-anak. Tapi kami berdoa, kami ada pada generasi ini, anak-anak nanti akan generasi anak itu. Dia akan menjadi duta-duta Kristus. Memenangkan duta-duta, memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Mari kita melekat pada pokok anggur yang benar. Jangan mudah patah, jangan mudah goyah, tetap melekat. Meskipun keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Tapi kita melihat ada Tuhan, ada Bapa Sang Pengusaha itu selalu memperhatikan kita. Sang pengusaha itu memperhatikan kita. Beliau bukan Bapa yang kejam, tapi Bapa yang mengasihi, Bapa yang sayang. Mungkin ada pertanyaan besar, bagaimana dengan keluargaku berantakan Bu? Gini, ada Bapa di surga yang mengasihi engkau. Ada Bapa di surga yang menjadi Bapamu, yang selalu akan menolong engkau. Buktinya memberikan batang, memberikan pokok, memberikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Amin. Terus maju, hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah roh, dan hasilkan buah jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan pada Pak Dan. Saya kalau pakai ini dur banget ya Bu Retno. Mohon izin tak geser dulu ya Bu. Minta maaf Bu Retno. Saya ada maksud, cuman kok tinggi sekali. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian untuk melandasi firman Tuhan yang sudah dibagikan. Tidak ada sumber kehidupan yang lain yang akan membawa kita berdampak sekuat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Amin. Gak ada. Tidak ada sumber kehidupan lain yang berdampak sekuat Tuhan Yesus. Bahkan, mohon maaf, pasangan suami istri pun misalnya. Ya, seorang suami tentu sangat mengasihi istrinya, seorang istri tentu sangat mengasihi suaminya. Tetapi sebergantung apapun pasangan, suami kepada istri, istri kepada suami, tidak melebihi kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya,
Bapak Ibu Saudara tahu lagunya Cak Nan sing ning jobo banter tenan angine itu loh. Nggak ada yang tahu? Pak Diki, oh iya, pas ini. Duh sama dengan F, Pak. Tahu Pak lagunya, Pak? Tahu Samuel? Yang katanya apa? Ning jobo banter tenan angine gitu ya. Pokoknya kegandengan terus gitu kan. Wah pokoknya nanti dicari sendirilah gitu, ya. Nah, Sinarengan judulnya. Ya. Sinarengan. Itu lagunya enak banget Bapak Ibu. Saya lagi wah enak banget lagunya ya. Nah, tapi di lagu itu menggambarkan bahwa sekalipun keadaan di luar itu seperti itu, suami istri akan tetap terus gegocean gitu loh. Nah, itu aja suami istri loh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebergantung apapun kita dengan pasangan, tidak akan melebihi kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena toh pada akhirnya pasangan juga tentu akan meninggalkan kita. Entah siapa duluan. Ya, saya sama istri itu kalau ngobrol, ya nek aku yang jaluk aku sih wae. Istri saya, wah lah nek Pak Pise lah aku kok terus piye gitu kan. Aku wae gitu kan. Karena selalu itu adalah keresahan suami istri. Betul ya Pak Heri Brutno ya? Selalu. Papa mama saya pun juga begitu. Opa oma begitu juga. Waduh. Oke semuanya berdiri Anda. Ya. Nah itu dia. Nah nanti kan penasaran dibuka di YouTube ya. Mulai didengarkan. Nah, yang sudah punya pasangan makin mengasihi pasangannya. Yang belum punya pasangan kasihan deh lu. Nggak ya saya bercanda. Ya, yang belum punya pasangan berdoalah supaya dapat pasangan yang betul-betul bisa juga sinarengan. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi itu saya katakan kebergantungan kita terhadap siapapun di dunia ini tidak boleh melebihi kebergantungan kita kepada Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita satu-satunya. Amin. Amin. Mau nyanyi apa nyanyi ini? Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk berdoa dan melandasi. Main D aja. Bukan ini, bukan. D ya, lagu yang kemarin kita nyanyikan ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dunia boleh tawarkan yang lain. Dunia boleh menyuguhkan kepada kami sumber kehidupan yang lainnya Tuhan. Tetapi kenyataannya hanya Yesus sajalah satu-satunya yang membuat kami bertahan. Yesus sajalah yang membuat kami boleh terus berjalan menghadapi situasi dunia ini. Kami mau katakan komitmen kami. Sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Jemaat Tuhan, katakan dengan lebih sungguh lagi. Sekali Yesus. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari semua menyembah Tuhan. Mari kita berjanji berkomitmen kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus saja sumber kehidupan kami, sumber pertolongan kami. Kami bergantung padamu Tuhan. Kami bertumbuh darimu. Kami berbuah bagi kemuliaan-Mu. Segalanya
hanya untuk-Mu Tuhan. Mari semua bersyukur kepada Allah. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allahku yang baik. Haleluya. Kau yang memampukan kami bertahan. Kau yang memampukan kami berjalan. Kau yang memampukan kami bergerak. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 la. Ya ra 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 ra. Kami kuat karena-Mu Tuhan. Kami kuat karena-Mu. Oh, sungguh terima kasih. Sungguh terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku ada hanya Yesus saja. Satu-satunya yang Ku percaya. Yes. Engkau sumber kekuatan. Ya, sumber pengharapan. Jangan pernah lepas dari Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan pernah jauh dari Tuhan Yesus. Mari kita terus menempel sama Tuhan. Mari kita terus melekat kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Memberkati Tuhan penyembuhmu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari katakan satu-satunya saja. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkaulah sumber kehidupan kami. Tiada yang lain. Amin. Sungguh tiada yang lain. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi dengan iman percaya katakan dan kita menerimanya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan untuk firman yang Tuhan boleh bagikan pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyadari bahwa Tuhanlah penopang kami. Tuhanlah penyalur energi bagi kami. Bahkan di dalam Tuhan hanya kami bisa bernafas, tidak di tempat yang lain. Kami betul-betul bergantung penuh pada sang pokok anggur ini. Jangan biarkan Tuhan kami meninggalkan pokok anggur dan menjadikan semua yang lainnya di dunia ini sebagai sumber kehidupan kami. Karena itu semua palsu, itu semua tidak sejati. Tetapi bersama dengan Tuhan saja kami memperoleh sumber kehidupan kami yang sesungguh-sungguhnya. Di sana kami bisa berbuah. Ada buah-buah pertobatan. Ada buah karakter Roh Kudus. Ada buah jiwa-jiwa yang boleh sungguh-sungguh kami wujudkan. Kami nyatakan lewat kehidupan kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman Tuhan. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pandai dalam
pikiran kami, tapi kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan boleh sampaikan, apa yang Tuhan telah ajarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Retno Wulandari. Pakai kehidupan beliau, Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan bukakan dan singkapkan semakin banyak rahasia firman Tuhan. Untuk beliau boleh sampaikan, beliau ajarkan kepada setiap jiwa-jiwa. Sehingga semakin banyak orang boleh menjadi murid-murid Kristus yang sebenarnya. Memiliki hati, memiliki telinga seorang murid. Kami percaya lewat pelayanan beliau, banyak jiwa bertobat, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur untuk siang hari ini. Biarlah kesempatan siang hari ini sungguh-sungguh menjadi kesempatan yang indah di mana kami menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hormat dan pujian kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan melaksanakan gerakan 2000 ya Bapak Saudara. Nanti bisa langsung maju ke depan, kita akan pujikan Nama Itu Memikat Hatiku. Setiap doa syafaat, waktu dan tempat saya persilahkan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah berkati jalannya ibadah pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Bapa, kami berdoa untuk kelurahan Keratonan, biarlah kelurahan Keratonan selalu berada di dalam tangan-Mu. Engkau berikan kerukunan dan toleransi antar tiap warga. Biarlah kelurahan Keratonan dapat memberikan contoh bagi kelurahan lain. Biarlah kota Solo penuh kedamaian. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu MCC. Biarlah kami dapat mengalami pertumbuhan iman dan semakin serupa dengan gambaran-Mu. Engkau yang akan berkati kesehatan, pekerjaan, pendidikan jemaat-Mu MCC. Bapa, kami bersyukur kami dapat beribadah di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami rindu untuk dapat memiliki gedung gereja yang permanen. Biarlah Tuhan yang akan menyediakan tempat, Tuhan yang akan cukupkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Bapa, kami berdoa untuk retreat Excel yang akan diadakan tanggal 18 sampai 20 April yang mendatang. Kiranya Tuhan berkati panitia, berikan kesatuan roh untuk dapat melayani Tuhan. Tuhan berkati acara yang sudah dipersiapkan. Tuhan yang akan cukupkan dana dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi badan misi di seluruh dunia yang mengabarkan Injil.
Biarlah Engkau sertai, Engkau berkati, Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, sehingga lebih banyak orang mengenal Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di muka bumi ini. Kami serahkan pokok-pokok doa ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pengumuman hari Senin, latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Hari Selasa, pertemuan oikos di wilayah masing-masing. Hari Rabu, jam 10 pagi ada program kristal di Radio Immanuel. Hari Kamis latihan musik pujian, ibadah 1 jam 6 dan ibadah 2 jam 7. Hari Kamis retreat ya. Enggak ding, Jumat retreat. Jumat sampai Minggu. Retreat di Bukit Hermon. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Panitia retret juga akan mengumumkan, saya mewakili si acara akan mengumumkan apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau berangkat retret ya Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu depan kita sudah berangkat retret, mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri, jaga kesehatan baik-baik, jangan sampai sakit ya. Jadi supaya kita bisa bersama-sama berangkat ke rumah retret bersama-sama. Seperti yang kemarin sudah diinfokan Ibu Irma di grup ya Bapak Saudara, saya akan membacakan ulang. Diinformasikan untuk Jumat kita akan mulai berangkat, kumpul dulu di Maestro jam 9 pagi sampai jam 10 itu registrasi. Setelah itu kita baru berangkat ke rumah retret. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah diharapkan ketika sesi ibadah waktu Jumat Agung dan Paskah menggunakan baju resmi, kemeja atau baju formal seperti pada umumnya kita setiap minggu ini ke gereja Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ditentukan warnanya, cuman resmi aja pakai kemeja atau kalau cewek-cewek mau pakai rok juga boleh. Lalu yang kedua ada dress code retreat untuk ambil foto bersama. Hari Jumatnya kita itu pakai kemeja hitam, hari Sabtunya pakai t-shirt atau kaos warna hitam milik pribadi. Jadi Jumat itu hari Jumat Agung pakai kemeja warna hitam. Oh ya, hitam atau gelap, navy berarti nggak apa-apa ya Pak. Pokoknya gelap. Lalu hari Sabtunya juga pakai warna gelap, t-shirt atau kaos milik pribadi. Hari Minggu Paskah kita pakai baju putih Bapak Ibu Saudara. Minggu Paskahnya. Lalu barang-barang yang perlu dibawa adalah peralatan mandi itu pasti, pakaian selama 3 hari 2 malam, jaket bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak kuat dingin. Lalu obat-obatan pribadi apabila punya sakit pribadi. Jangan lupa bawa alat tulis sama Alkitab Bapak Ibu Saudara, karena kan retreat ya Bapak Ibu Saudara. Lalu untuk pengumumannya juga Bapak Ibu Saudara, jika ada yang belum membayarkan kontribusi bisa langsung ke Ibu Asih, bisa ditransfer maupun nanti sore bisa langsung ke Ibu Asih sebagai bendahara. Lalu disarankan juga, karena kita kan berangkatnya jam 10 ya Bapak Ibu Saudara, jadi kalau terbiasa makan pagi jam 7 atau jam 6 makan, itu seperti saya, kalau saya tuh jam 8 pagi harus makan dulu, entah itu roti atau apa, kalau enggak nanti enggak bisa mikir ya, atau kalau enggak pingsan. Atau minum kopi dulu, kalau terbiasa seperti itu bisa makan pagi di rumah dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita sediakan snack, cuman kan biasanya makan siang sampai sana. Kalau misalnya mau makan pagi, biasanya harus makan roti dulu atau apa, takutnya nanti kalau naik bis, mual juga kan susah juga ya Bapak Ibu Saudara. Kita juga nggak nyaman gitu ya ke rumah retreatnya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Bapak Gembala ada tambah. Bapak Ibu, disarankan Bapak Ibu sarapan dulu di rumah, sangat disarankan karena panitia hanya menyiapkan snack untuk
menunda lapar ya. Tapi bukan Oki Jelly Drink. Ya, penunda lapar. Snack dulu. Kalau pagi diharapkan sarapan di rumah, kemudian akan disiapkan snack. Tenang, snacknya sudah sama minum ya baru. Kalau enggak nanti kan seret ya. Nah, baru nanti sampai di sana akan dibagikan lagi konsumsi makan siang. Ya. Nah, tetapi kan Bapak Ibu kalau sarapan hanya ke ganjil snack, saya khawatir nanti malah keliengan. Ya, jadi mendingan pagi disempatkan sarapan. Ya, minimum ngunjuk teh manis begitu ya, sama mungkin soto. Lah itu sotonya berarti Bu yang penting. Ngunjuk teh manis sama sak seruput soto ya, sak seruput gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara diharapkan sudah sarapan. Nah, kemudian bagi yang tidak mendaftarkan retret dipersilahkan untuk misalkan mau menyusul ibadah Minggu Paskahnya. Kami sarankan kalau yang Jumat Agung tidak usah, karena kalau Jumat Agung Bapak Ibu nanti nyusul berangkat sore, pulangnya terlalu malam, terlalu gelap. Ya, tapi kalau menyusulnya Minggu pagi, ya sambil mungkin golek angin gitu ya, naik motor gitu ya. Saya pikir kalau misalkan ada Mas Ronggo, Mbak Rani gitu kan, saya mau kasih info, enggak apa-apa motoran sampai Bukit Tirmon gitu kan, ikut ibadah Paskah, kemudian selesai bisa turun bersama ya. Tapi yang mendaftarkan ya tentu pasti akan ibadah di sana bersama-sama. Nah, kemudian mewakili Mas Ketua ya, Mas Suro Adi Negoro ya, Mas Adi Grand, kami para panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk retret kali ini, bahwa kaosnya itu dipending ya, melihat pergerakan harga saham Indonesia, pergerakan dana Bapak Ibu. Wah, ini kalau dipaksakan pakai kaos, maka nanti panitia akan pusing ya mengatur segala pengeluarannya. Nah, tetapi karena di poster itu dari awal memang sudah tercantum ada kaos, maka panitia tidak boleh melarikan diri. Kompensasinya adalah ketika nanti Bapak Ibu ibadah Padang yang biasanya nanti bulan Agustus, Bapak Ibu yang mendaftarkan retret ini akan mendapatkan kaos gratis nanti di ibadah Padang. Ya. Lalu kemarin di rapat muncul pertanyaan, lah kalau ikut retret ini tapi ke depan ketika ibadah Padang tidak ikut serta gimana Om? Mungkin bersamaan dengan kegiatan yang lain. Kaosnya tetap dibagikan karena itu sampun jadi hak Bapak Ibu Saudara. Paham nggih? Beda ceritanya bagi yang tidak mendaftarkan retret tahun ini, terus nanti gimana kaosnya ibadah Padang? Kita tunggu keputusan panitia ibadah Padang. Apakah bagi yang tidak ikut retret biar dapat kaos harus bayar punjul sithik, atau panitia ibadah Padang bermurah hati, Allah yang tidak dapat kaos ini kan cuma sedikit, terus talangi wae. Nah, itu nanti keputusannya panitia ibadah Padang. Ya, tetapi yang jelas, yang penting bagi para peserta retret tetap akan menerima haknya, tetapi tidak ketika retret besok, karena melihat waktu yang ada tersisa, rasa-rasanya terlalu berat untuk mengejar kekurangannya. Rekan-rekan kita hari ini sedang berjuang di Car Free Day untuk berjualan mencari dana dari jualan pakaian pantas pakai. Ya, kami juga mengumumkan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mungkin di lemari ada baju-baju yang lama nggak dipakai, celana lama nggak dipakai, timbangannya ngebak-ngebaki lemari, monggo rosok-rosokan loh. Bukan ya, itu kan kalau yang di mobil-mobil lewat. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin punya baju pantas pakai, keadaan masih bagus, mungkin sudah nggak cukup. Ya, sekarang mungkin sudah melebar ke kanan ke kiri, semakin gemuk ukurannya sudah nggak cukup, daripada dipaksakan, disumbangkan, membuka donasi baju untuk nanti dijual sebagai usaha dana kegiatan gereja, ya, atau yang dulunya mungkin gemuk sekarang sudah jadi kurus, slim, kegeden gitu kan, kaos tadi koyo daster, nah mendingan didonasikan. Begitu ya Bapak Ibu, nanti ngumpulkannya kemana kalau mendonasi pakaian pantas pakai? Silakan dikumpulkan kepada Mas Adris ya, sebagai pengepulnya. Ya, pengepul baju pantas pakai. Itu tambahan dari saya Bapak Ibu, mohon bisa dimaklumi dan terima kasih untuk pengertian dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Sampai ketemu nanti hari Jumat. Ya, jangan lupa kumpulnya bukan di Bonggowongso, kumpulnya bukan di UKS, tapi di mana?
di Maestro. Ya Maestro itu hanya titik temu Bapak Ibu. Begitu masuk ke Maestro sudah didaftar, nanti kita akan berjalan ke bis. Bisnya itu nanti di gang dekat rumah saya ya, di gang yang besar yang ada di Banyuagung. Bisnya nunggu di situ. Ya. Dan bagi Bapak Saudara yang berangkatnya naik motor, harap menghubungi panitia supaya tetap bisa didata. Terima kasih. Kita boleh bangkit berdiri bersama. Oh iya, satu lagi. Mohon maaf saya kelupaan. Mohon maaf sebesar-besarnya, yang pertama saya datang terlambat. Ya, minta maaf sudah diatur sedemikian rupa, ternyata tidak sempat. Tadi saya pelayanan di gereja GBI Debegan dan saya pikir jam 6 pagi ibadahnya, saya pikir setengah 8 lebih bisa selesai. Ternyata mereka punya liturgi dan segala macamnya, jam 8 baru akhirnya selesai. Sehingga meluncur langsung ke sini terlambat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mohon maaf juga kalau Bu Putri, istri saya juga tidak bisa bersama-sama pagi hari ini. Sekitar 5 hari yang lalu Niel sakit, tumpah-tumpah, muntah-muntah. Puji Tuhan sudah sembuh. Kemarin gantian Hideo, tumpah-tumpah, ya sama ya. Dan ini puji Tuhan sudah mendingan. Hari ini dari mulai kemarin malam istri saya ganti yang tumpah-tumpah, muntah-muntah. Saya nggak ngerti ini ada apa. Doakan saya tidak. Ya doakan saya tetap bisa kuat, fit sehingga tidak perlu tumpah-tumpah ya. Mungkin retret sebentar lagi tegang atau apa mungkin. Tapi kalau tegang kan Niel Deo nggak ikut tegang harusnya ya. Jadi indikasinya mungkin diare. Jadi mohon doanya Bapak Ibu dan sekali lagi mohon maaf istri saya tidak bisa bersama pagi hari ini. Ya salam juga dari keluarga besar GBI Debegan tadi. Pak, salam untuk rekan-rekan jemaat Tuhan di JKI MCC. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, yang mau nyoto silahkan nanti nyoto ya. Ya sak seruput teh dan sak seruput soto kata Oke. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus saja, penolong kami, pembebas kami, pembela kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang begitu kami boleh rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertahta atas puji-pujian. Lewat firman Tuhan kami boleh merasakan Tuhan berbicara kepada kami, mengingatkan kami agar kami terus melekat pada sang sumber kehidupan dan bertanggung jawab untuk berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat semua Tuhan dengan berkat-berkat yang teristimewa, yang terbaik. Berkati dalam pekerjaan tangan kami menjadi pekerjaan tangan yang diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Berkati rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang harmonis, penuh kasih mesra, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara bersaudara, boleh saling mengasihi dalam kasih Kristus. Berkatilah pendidikan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang cerdas, berprestasi, jenius, beroleh banyak kesempatan-kesempatan baik, beasiswa, prestasi-prestasi yang gemilang, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kesehatan kami semua Tuhan, yang sakit. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kiranya kesembuhan yang daripada Tuhan boleh dicurahkan bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan. Setiap kami semua jemaat yang menderita sakit sudah sembuh, dipulihkan oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala bentuk sakit penyakit yang mengancam nyawa. Kami semua dalam keadaan fit, dalam keadaan bugar. Terlebih beberapa hari lagi kami akan melaksanakan retret. Pertolongan Tuhan menyertai kami. Mampukan kami menjaga kesehatan, sehingga ketika melewati retret, kami melaksanakan retret, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, fit, tidak ada yang sakit, berjalan dengan lancar. Kami boleh terima berkat-berkat yang dari Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hari-hari itu akan menjadi hari-hari yang demikian memberkati kami. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa untuk pelayanan selama sepekan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Jemaat-jemaat diberkati, pelayan-pelayan diurapi, dipersiapkan, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Panitia retret yang menghitung hari dengan segala perjuangannya, kekurangan, segala sesuatu yang sedang dipersiapkan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai, menolong, memberkati, memampukan. Sebentar kami akan pulang. Penyertaan Tuhan ada atas kami, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Kami tiba di rumah dengan selamat sentosa, berkumpul dengan saudara kami, keluarga kami, dan membagikan berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima pagi hari ini, sehingga seisi rumah kami pun juga diberkati dan diselamatkan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang bersama-sama dengan iman percaya,
Kami akan mengangkat kedua tangan kami seraya menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Mari kita pergi sebagai murid-murid Kristus dengan penuh keberanian memberitakan Injil-Nya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, dan melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan sejati bersama Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau dan